Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Penonton Indah Itu Islam dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan dan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita datang dan akan kembali padanya. Tak lupa sholawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga seperti sekarang ini. Para penonton sekalian, ikan pari di pinggir kali dimakan sama si Santi. Wahai para hadirin yang baik hati, mari kita dengarkan supaya hati tidak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton sekalian, selamat datang di program kesayangan kita, yaitu adalah Islam Itu Indah. Mudah-mudahan masalah kalian cepat diselesaikan dan diberi kobaran semangat yang lebih lagi agar semangat ibadah terus bisa berjalan. Pada kesempatan kali ini, tausiah akan dibawakan oleh saudara Nandi Suryadi selaku mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan selaku aktivis dakwah hingga sekarang. Saya kembalikan lagi kepada MC pertama. Baik, terima kasih Bapak Adlan. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai acara dakwah ini, sebelum kita memulai tausiah kali ini, mari kita buka pembukaan tausiah ini dengan pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Adlan Fauzan. Kepada Muhammad Adlan Fauzan dipersilakan tepat dan waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Saudara Adlan. Untuk melanjutkan acara kali ini tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nandi Suryadi. Kepada Bapak Ustadz Nandi Suryadi, dipersilahkan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih untuk atas waktunya yang telah diberikan. Gimana kabarnya Kang Dadan sama Kang Adlan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau kabar Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung saja mulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, salam terhangat dan selamat datang bagi penonton-penonton yang ada di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam juga marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menyinggung dan memotivasi para pemuda yang hadir pada kesempatan kali ini, sebab saya tahu benar bahwa pemuda amat memegang peranan penting dalam menghadapi masa kini dan masa depan. Karenanya pemuda perlu bekal dan arah. Jadi para hadirin rahimakumullah, pemuda jika diibaratkan itu seperti mesin, ialah mesin yang grace ya, baru dan penuh dengan tenaga. Mesinnya tidak gampang rusak dan bisa bekerja sangat maksimal. Mesin motor yang baru akan memberi performa kecepatan amat kencang pada motornya. Begitu kiranya perumpamaan pemuda, sama dengan mesin motor yang baru, bisa bergerak dengan cepat, kencang, dan fresh gitu ya. Masa SMP, masa SMA, kuliah, mondok, dan pendidikan lainnya adalah masa keemasan menyerap ilmu, teman-teman. Setelah ilmu diserap sebanyak-banyaknya, kemudian diimplementasikan atau diterapkan dengan maksimal, kita amat mengingat dalam catatan searah bahwa kita amat mengingat dalam catatan sejarah bahwa dulu kala perjuangan para pemuda mampu membuat Islam jaya, teman-teman. Pemuda juga seperti mesin utama dalam memerdekakan NKRI. Usaha dan kegigihan pemuda zaman dahulu telah memberikan coretan tinta emas. Itulah yang harus kita contoh bagi pemuda masa kini. Jangan sampai kita menjadi pemuda zaman now yang justru larut dan bertekuk lutut terhadap dunia. Kemudahan teknologi dan melimpahnya ilmu justru tidak dimanfaatkan dengan baik. Justru hanya rebahan, nongkrong, tidak berfaedah, dan lain sebagainya. Kemudahan dan kenikmatan justru membuat terlena hingga menjerumuskan pada kemungkaran. Itu yang paling dikhawatirkan. Lalu siapa di sini yang siap untuk maju? Mungkin teman-teman yang di rumah bisa acungkan tangan jika saya bertanya, siapa di sini yang siap untuk maju? Acungkan tangan. Katakan dengan keras, pemuda bangkit, pemuda bangkit. Oke, 1, 2, 3. Pemuda bangkit, pemuda bangkit. Pemuda bangkit, pemuda bangkit. Oke. Pemuda bangkit, pemuda bangkit. Hadirin dan para pemuda yang saya cintai dan saya banggakan, dengarkan pesan dari saya nih. Ingat baik-baik dan camkan. Pemuda jangan cuma rebahan, pemuda adalah agen perubahan. Pemuda jangan gedein gengsi, tapi harus banyakin aksi. Pemuda harus aktif, jangan pasif. Jangan hanya mengandalkan uang dari orang tua untuk berpoya-poya, tapi buatlah karya. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak kemudahan yang bisa dinikmati oleh para pemuda saat ini. Terus pendidikan, di sektor pendidikan kita sudah baik dari sebelumnya. Kini bagi yang ingin belajar pun, yang sebelumnya hanya bisa mencari di buku, dan sekarang alhamdulillah teknologi semakin maju, semakin berkembang.
bisa mencari sendiri, yaitu di googling, yang mungkin bahasanya sekarang itu googling. Belajar bisa online dimanapun dan kapanpun. Jadilah pemuda masa kini itu harus produktif, teman-teman. Banyak pemuda yang sudah bisa membangun bisnis dan sukses di usia muda. Banyak pemuda yang mulai merintis startup. Mereka yang berpikir dan bergerak maju pastilah menuai hasil yang baik. Jangan jadi pemuda yang tidak ada manfaatnya gitu. Kerjaannya nongkrong dan rebahan. Cuman bisa omong tanpa ada aksi. Hanya bisa mengomentari tanpa ikut memperbaiki. Pemuda yang malas dan bodoh akan susah di hari tuanya nanti, teman-teman. Ia hanya akan mendapatkan kegagalan dan juga penyesalan bagi pemuda yang tadi yang nongkrong tanpa adanya aksi. Jadi cuman hanya di lisannya saja. Jadi oleh sebab itu, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Kejar mimpimu, tak apa berdarah-darah saat muda, asal jangan mandi darah saat tua. Tak apa keringatmu terperas saat muda, asal jangan susah di masa tua. Begitulah etos pemuda yang sukses. Ingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib pemuda, kecuali pemuda itu bisa mengubah nasibnya sendiri. Ingat juga bahwa waktu yang diberikan Allah adalah karunia yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesia-siaan dan hal negatif. Masa muda adalah masa emas, adalah masa jaya, maka pergunakanlah kesempatan masa mudamu itu sebaik mungkin. Hadirin rahimakumullah, belajarlah dari yang sudah-sudah, ambil hikmah dari cerita baik dan buruk. Yang baik silahkan dicontoh, yang buruk jadikan pelajaran. Begitulah cara orang orang bijak dalam hidup, gitu ya. Kita juga punya teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadikan perjalanan beliau sebagai contoh. Nabi Muhammad waktu muda sudah berbisnis lintas negara, akhlaknya pun baik. Beliau pun menuai hasil yang amat besar berkat etos kerja dan akhlak baiknya. Maka contohlah beliau. Hadirin, pesan terakhir dari saya adalah mari bangkit dari tidur. Sadarilah bahwa masa muda tidak akan terulang 2 kali. Jangan sampai waktu muda hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia merugikan. Sebab untuk memperbaiki masa lalu itu sulit. Namun kita bisa menata masa depan kini mulai dari saat kita muda sampai sekarang. Akhir kata, saya mohon maaf jika tausiah atau sharing ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kesalahannya hanya terletak pada diri saya sendiri. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari waktu ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para penonton Indah Itu Islam, kita telah menyaksikan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Nandi Suryadi, dan kami selaku pihak acara mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya sebagai host utama akan mengutip perkataan beliau, sudah saatnya untuk bangun, pemuda adalah penerus bangsa, bukan waktunya untuk leha-leha. Saya Dadani Amzaidan sebagai host utama dan Muhammad Adlan Fauzian sebagai host kedua dan selaku pembaca Al-Quran mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa dakwahnya untuk di-share sebanyak-banyaknya, dan semoga hasil dakwah ini tersimpan jauh di lubuk hati yang terdalam dan tersimpan dalam akal juga. Kami selaku panitia dan selaku pihak acara Islam Itu Indah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun Kang Dadan, Kang Adlan, atur nuhun. Nuhun Kang Nandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.